Bayangkan Anda bangun di suatu pagi di tahun 2030, dan dunia yang Anda kenal selama ini sudah tidak ada lagi. Gedung-gedung pencakar langit masih berdiri, tetapi di dalamnya kosong. Lalu lintas jalan raya lenggang, bukan karena libur panjang, tetapi karena tak ada lagi yang bekerja di kantor. Internet masih ada, namun dipenuhi pesan-pesan otomatis yang tidak lagi ditulis oleh manusia. Pertanyaannya, apakah ini kemajuan atau kehancuran? Jika Anda berpikir semua itu hanya skenario fiksi ilmiah, pikirkan ulang, karena tanda-tanda ke arah sana sudah muncul di sekitar kita. Dari teknologi yang semakin mengendalikan hidup, hingga sistem ekonomi yang mulai kehilangan makna dasarnya. Apa yang akan Anda lakukan ketika semua yang kita anggap modern ternyata hanyalah fase singkat dalam sejarah peradaban? Kita terbiasa menganggap masa depan akan selalu lebih baik dari masa kini. Sama seperti orang di tahun 1990-an yang membayangkan 2020 akan penuh mobil terbang dan kota canggih. Tetapi justru disinilah jebakannya. Keyakinan bahwa peradaban kita tak akan runtuh membuat kita buta terhadap tanda-tanda awal kejatuhannya. Dan jika kita tidak hati-hati, 2030 bisa menjadi garis batas yang memisahkan dua dunia, yaitu dunia modern yang kita kenal dan sesuatu yang sama sekali berbeda. Hari ini kita akan membedah pertanyaan yang mungkin tidak nyaman, yaitu apakah kita sedang berjalan menuju puncak kejayaan atau justru menuju jurang kehancuran yang tidak kita sadari. Kita akan mulai dari alasan psikologis di balik perilaku manusia, masuk ke realitas sosial yang terukur, lalu berakhir pada refleksi filosofis yang memaksa kita mempertanyakan apa arti kemajuan itu sendiri. Karena jika kita ingin memahami kenapa 2030 berpotensi menjadi akhir peradaban modern, kita harus mulai dengan satu kesadaran sederhana, yaitu bahwa tidak ada peradaban yang abadi. Bayangkan peradaban modern seperti sebuah jam tangan mewah yang sangat rumit. Setiap roda gigi, setiap pegas, setiap baut kecilnya bekerja selaras untuk memberi kita ilusi waktu yang teratur. Tapi apa yang terjadi jika satu gigi kecil di dalamnya patah? Mungkin awalnya jarum jam hanya melambat sedikit, lalu berhenti sebentar, lalu berjalan lagi. Namun lambat laun seluruh mekanisme berhenti, dan saat itulah kita sadar keindahan itu rapuh sejak awal. Begitu pula dengan dunia yang kita huni sekarang. Kita mengira semua ini kokoh, gedung-gedung megah, jaringan listrik, internet, pasar saham, padahal semua itu bergantung pada keseimbangan halus yang mudah terganggu. Dan yang mengganggu itu tidak selalu datang dalam bentuk perang besar atau bencana dahsyat. Terkadang cukup satu inovasi yang salah arah atau satu narasi yang memecah belah untuk membuat seluruh sistem kehilangan sinkronisasinya. Peradaban modern kita dibangun di atas 3 pilar, yaitu teknologi, ekonomi, dan tatanan sosial. Ketiga pilar ini saling menguatkan, tetapi juga bisa saling meruntuhkan. Teknologi mempercepat komunikasi, ekonomi mendanai inovasi, dan tatanan sosial menjaga agar semua itu berjalan tertib. Namun sejak awal abad ke-21, hubungan antara ketiga pilar ini mulai bergeser. Teknologi bergerak jauh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri, dan ekonomi global semakin terkonsentrasi pada segelintir entitas besar. Bayangkan peradaban seperti bangunan tinggi. Jika pondasinya stabil, kita bisa menambah lantai demi lantai tanpa masalah. Tapi jika pondasi mulai retak, setiap lantai tambahan justru menambah resiko robohnya bangunan itu. Saat ini pondasi peradaban modern kita, yakni kesepakatan sosial tentang nilai, kepercayaan, dan tujuan bersama, sedang mengalami retakan. Dampaknya, kita mulai melihat ketidakseimbangan, yaitu jurang kaya dan miskin yang melebar, polarisasi opini yang ekstrim, dan sistem informasi yang tidak lagi berfungsi untuk mencari kebenaran, melainkan untuk memperkuat bias masing-masing. Teknologi yang awalnya kita anggap penyelamat, kini justru menjadi pemicu kerentanan baru. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah bagaimana semua perubahan ini bergerak secara eksponensial. Jika kita berbicara tentang ekonomi,
Misalnya, otomatisasi dan kecerdasan buatan tidak hanya menggantikan pekerjaan manual, tapi juga pekerjaan berpikir. Di sisi lain, tatanan sosial kita belum siap menghadapi konsekuensi hilangnya makna kerja dalam skala besar. Mari saya ajak Anda ke sebuah cerita singkat. Tahun 2029, di sebuah kota yang dulu disebut sebagai pusat inovasi dunia, tinggal seorang pria bernama Aditya. Dia dulunya seorang analis keuangan yang sukses. Pagi itu dia berjalan melewati gedung kantornya yang megah, hanya untuk melihat pintu masuknya terkunci. Dengan sebuah papan digital bertuliskan operasi telah sepenuhnya diotomatisasi. Terima kasih atas kontribusi Anda. Aditya bukan satu-satunya. Ribuan pekerja di kota itu menemukan hal yang sama di hari yang sama. Mereka yang dulunya menggerakkan roda ekonomi, kini menjadi penonton dari sistem yang berjalan tanpa mereka. Dan yang lebih mengerikan, bukan hanya pekerjaan mereka yang hilang, tapi juga rasa dibutuhkan, rasa punya tempat dalam masyarakat. Inilah realitas yang sedang kita dekati, tidak dengan ledakan, tapi dengan sunyi yang perlahan merayap. Pertanyaannya adalah, mengapa kita membiarkan semua ini berjalan begitu saja? Jawabannya tidak hanya ada di ruang rapat para pengambil keputusan, tapi juga di ruang terdalam pikiran kita. Karena seringkali kehancuran peradaban dimulai jauh sebelum sistemnya runtuh. Dia dimulai ketika cara berpikir manusianya berhenti berkembang. Manusia pada dasarnya memiliki bias optimisme, yaitu kecenderungan untuk percaya bahwa masa depan akan lebih baik dari sekarang. Bias ini membantu nenek moyang kita bertahan, karena memberi motivasi untuk terus berjuang meski situasi sulit. Namun di era modern, bias ini bisa menjadi pedang bermata dua. Psikologi manusia di era modern ibarat perangkat lunak lama yang dipaksa berjalan di komputer super canggih. Prosesornya mampu menghitung miliaran data per detik, tetapi sistem operasinya masih rentan error, hang, dan mudah dibajak oleh virus. Teknologi kita berlari, sementara mental kita tertatih. Ketika kita melihat kemajuan teknologi, mulai dari AI, bioteknologi, hingga eksplorasi luar angkasa, kita cenderung berpikir bahwa semua ini pasti akan membawa kehidupan yang lebih baik. Padahal psikologi manusia tidak berubah secepat teknologi. Perasaan iri, takut kehilangan, dan kebutuhan akan status sosial masih sama seperti ribuan tahun lalu. Akibatnya teknologi yang kita buat untuk memudahkan hidup sering kali justru memperbesar tekanan mental. Ambil contoh media sosial. Awalnya dia menjanjikan koneksi tanpa batas, namun kini justru menciptakan ruang kompetisi tak terlihat untuk validasi dan perhatian. Kita semakin terhubung secara digital, tetapi secara emosional banyak yang merasa semakin kesepian. Dan kesepian ini bukan sekedar masalah pribadi. Ini adalah keretakan psikologis kolektif yang berdampak pada stabilitas sosial. Ketika perasaan tidak aman ini bertemu dengan ketidakpastian ekonomi, kita mendapatkan kombinasi yang berbahaya. Orang mulai membuat keputusan bukan berdasarkan logika, tapi rasa takut. Dan ketakutan ini adalah bahan bakar sempurna untuk polarisasi politik, penyebaran hoaks, dan konflik sosial yang sulit dipadamkan. Dengan kata lain, jika peradaban modern adalah mesin besar, psikologi manusia adalah perangkat lunak yang mengendalikannya. Sayangnya perangkat lunak ini belum di-upgrade untuk menangani kompleksitas abad ke-21. Jika ini terus dibiarkan, maka pada tahun 2030 kita akan memiliki teknologi yang luar biasa, tetapi masyarakat yang mentalnya rapuh. Jika kita melihat peradaban modern bukan sebagai ide abstrak, tetapi sebagai sistem yang bekerja, maka kita akan menemukannya sebagai jaringan besar yang saling bergantung, yaitu rantai pasokan global, sistem finansial, energi, komunikasi, dan distribusi pangan. Sistem ini dibangun untuk asumsi bahwa dunia akan tetap stabil, atau setidaknya dapat diprediksi. Namun kenyataannya, dunia sedang bergerak menuju ketidakpastian yang lebih tinggi. Logika sederhana mengatakan semakin kompleks suatu sistem, semakin rapuh dia terhadap gangguan yang tidak terduga. Ini bukan pendapat pesimis, tetapi hukum alam yang berlaku pada semua sistem.
baik biologis, mekanis, maupun sosial. Ketika satu bagian terganggu, efeknya bisa menjalar ke seluruh jaringan. Kita sudah melihat contoh nyata dari hal ini. Krisis energi di suatu wilayah bisa mengganggu produksi industri di wilayah lain. Konflik di satu negara dapat memicu kelangkaan pangan di negara yang bahkan tidak terlibat. Pandemi global membuktikan bahwa hanya butuh satu faktor pemicu untuk menguji ketahanan seluruh sistem modern. Dan hasilnya, kita menyadari bahwa peradaban ini tidak sekuat yang kita kira. Mari bayangkan rantai pasokan global sebagai orkestra besar. Setiap alat musik adalah satu negara. Setiap musisi adalah sektor industri. Selama semua mengikuti partitur yang sama, musiknya indah. Tapi apa yang terjadi ketika satu pemain memutuskan untuk memainkan nada berbeda? Atau lebih buruk lagi, memutuskan berhenti bermain sama sekali? Di dunia nyata, nada berbeda. Ini bisa berupa embargo perdagangan, konflik politik, atau bencana alam. Dan seperti orkestra tanpa konduktor, ekonomi global mulai kehilangan harmoni. Getaran fals ini menyebar cepat, karena di dunia yang saling terhubung, masalah di satu titik bisa menjadi kekacauan di seluruh panggung. Lebih mengkhawatirkan lagi, ekonomi modern tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh manusia. Keputusan penting dalam pasar saham, perdagangan global, dan bahkan pengelolaan infrastruktur kini banyak diambil oleh algoritma. Algoritma ini tidak memiliki empati, tidak memiliki visi jangka panjang untuk kemaslahatan manusia. Ia hanya mengejar optimalisasi tujuan yang telah diprogramkan, seringkali demi keuntungan jangka pendek. Ketika logika ekonomi bertemu dengan otomatisasi, kita melihat fenomena yang disebut dehumanisasi produksi, yaitu manusia perlahan dihapus dari rantai nilai. Pabrik-pabrik beroperasi tanpa pekerja, layanan pelanggan digantikan oleh chatbot, bahkan karya seni dan musik pun mulai dihasilkan oleh kecerdasan buatan. Jika kita melihatnya sekilas, ini tampak efisien, tapi jika kita dalami, kita harus bertanya, apa yang tersisa untuk manusia dalam sistem seperti ini? Tanpa peran ekonomi yang jelas, manusia kehilangan sumber daya, identitas, dan tujuan sosial. Dalam sejarah, kelompok yang kehilangan tujuan seringkali menjadi sumber instabilitas politik. Dan jika jutaan orang mengalami ini secara bersamaan, skala ketidakstabilannya bisa melampaui apa yang pernah kita lihat sebelumnya. 2030 menjadi titik kritis karena ini adalah momen di mana otomatisasi dan AI mencapai tingkat kematangan yang cukup untuk menggantikan mayoritas pekerjaan manusia. Tidak hanya pekerjaan manual atau administratif, tapi juga pekerjaan yang membutuhkan analisis, kreativitas, bahkan pengambilan keputusan. Pada titik itu, peradaban modern akan menghadapi pertanyaan mendasar, yaitu jika manusia tidak lagi dibutuhkan untuk menjalankan peradaban, maka untuk siapa peradaban ini ada? Namun ada satu hal yang jarang dibicarakan, sesuatu yang lebih halus, lebih tersembunyi, dan jauh lebih menentukan dibandingkan teknologi atau ekonomi itu sendiri. Dan jika Anda mengetahuinya, pandangan Anda tentang masa depan akan berubah total. Masalah terbesar peradaban modern bukanlah AI, bukan pula krisis iklim, atau bahkan konflik geopolitik. Masalah terbesar kita adalah narasi, cerita kolektif yang kita gunakan untuk menjelaskan siapa kita, dari mana kita berasal, dan kemana kita akan pergi. Selama ribuan tahun, narasi ini memberi arah, tujuan, dan makna. Tapi kini narasi itu mulai pecah menjadi jutaan fragmen yang saling bertentangan. Dan ketika peradaban kehilangan narasinya, dia kehilangan alasan untuk bertahan. Sejak zaman kuno, setiap peradaban dibangun di atas cerita besar, yaitu mitos, agama, ideologi, yang memberi kerangka makna bagi warganya. Bahkan di era modern, meski kita menganggap diri rasional dan ilmiah, kita tetap hidup berdasarkan cerita besar, yaitu cerita tentang kemajuan tanpa batas, cerita tentang pasar bebas yang akan menguntungkan semua orang, cerita tentang demokrasi yang menjamin kebebasan. Namun di awal abad ke-21, cerita-cerita ini mulai retak. Kemajuan teknologi ternyata tidak otomatis membuat hidup lebih bahagia.
Pasar bebas justru menciptakan ketimpangan yang ekstrim. Demokrasi di banyak negara dibajak oleh kepentingan tertentu. Dan internet yang seharusnya menjadi ruang pertukaran ide menjadi medan pertempuran narasi, di mana setiap kelompok menciptakan versinya sendiri tentang kebenaran. Filosofinya sederhana, yaitu tanpa kesepakatan tentang narasi tidak ada arah bersama. Dan tanpa arah bersama, semua pilar peradaban akan goyah. Teknologi bisa menjadi alat pembebasan atau penindasan, tergantung siapa yang memegang kendali. Ekonomi bisa menjadi mesin kemakmuran atau mesin eksploitasi, tergantung narasi yang mendasarinya. Bayangkan jika di tahun 2030 umat manusia telah mencapai puncak teknologi, mampu menciptakan kota cerdas, sistem energi bersih, bahkan memulai koloni di luar angkasa. Tapi di saat yang sama, di bumi, kita tidak lagi memiliki kesepakatan tentang kebenaran, keadilan, atau tujuan hidup. Apa gunanya peradaban seperti itu? Spekulasi yang lebih gelap yaitu 2030 bisa menjadi awal dari peradaban pasca manusia. Sebuah era di mana kendali bukan lagi di tangan manusia, melainkan sistem otomatis yang kita ciptakan sendiri. Pada titik ini kita bukan lagi pengendali, tapi bagian dari ekosistem digital yang lebih besar. Dan mungkin tidak lagi menjadi pusatnya. Dulu seorang pelaut di abad pertengahan memandang bintang untuk menentukan arah. Dia tidak memahami semua hukum fisika, tapi dia percaya pada peta bintang yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Di abad modern, kita mengganti bintang dengan data, angka, tren, grafik. Namun data tanpa narasi ibarat langit tanpa konstelasi, penuh titik-titik tapi tanpa gambar yang memberi makna. Kini di tengah lautan informasi yang tak terbatas, kita kehilangan konstelasi bersama. Setiap orang membuat peta bintangnya sendiri, dan tanpa sadar, kita semua tersesat di samudera yang sama. Mari kita bayangkan dua skenario. Skenario pertama adalah 2030 menjadi awal akhir peradaban modern, karena kita gagal mengatasi ketidakseimbangan antara teknologi, ekonomi, dan tatanan sosial. Krisis kepercayaan menghancurkan stabilitas politik, otomatisasi memicu pengangguran massal, dan polarisasi narasi membuat kita tidak mampu bersatu untuk menghadapi tantangan global. Pada titik ini, runtuhnya peradaban mungkin tidak berupa perang besar atau bencana tunggal, tetapi runtuh secara perlahan, seperti kain yang serat demi seratnya terurai. Kemudian skenario kedua adalah kita menyadari bahaya ini tepat waktu. Kita membentuk narasi baru yang inklusif, mendistribusikan manfaat teknologi secara adil, dan merancang sistem ekonomi yang memberi tujuan bagi manusia bahkan di era otomatisasi. Di skenario ini, 2030 tetap menjadi titik balik, tetapi bukan menuju akhir, melainkan menuju bentuk peradaban baru yang lebih matang. Pertanyaannya, skenario mana yang akan terjadi? Tidak ada jawaban pasti, karena masa depan tidak pernah datang dengan kepastian. Dia dibentuk oleh keputusan yang kita ambil hari ini, dan keputusan itu dimulai dari kesadaran. Apakah kita melihat tanda-tanda kejatuhan ini sebagai peringatan, atau sekedar berita yang lewat begitu saja di layar ponsel kita? Jika ada satu hal yang harus Anda bawa pulang dari pembahasan ini, itu adalah kesadaran bahwa peradaban modern bukanlah entitas yang kebal terhadap keruntuhan. Dia hidup, tumbuh, dan bisa mati, seperti semua ciptaan manusia lainnya. 2030 bukanlah ramalan mistis, melainkan proyeksi logis dari tren yang sudah berjalan hari ini. Jika sejarah adalah guru, maka dia sudah memberi pelajaran yang jelas, yaitu setiap peradaban yang gagal menyesuaikan diri pada perubahan besar akan hilang. Namun sejarah juga memberi contoh bahwa kehancuran bukan satu-satunya akhir. Ada pula yang berevolusi, membentuk wajah baru yang tak kalah megah dari bentuk lamanya. Kita tidak bisa menghentikan waktu, tetapi kita bisa memutuskan bagaimana menggunakannya. Apakah kita akan membiarkan teknologi, ekonomi, dan narasi kita berkembang tanpa arah, atau kita akan mengambil kendali dan membentuknya agar melayani kemanusiaan? 2030 bisa menjadi batu nisan atau batu loncatan,
Dan itu bukan ditentukan oleh teknologi, bukan oleh pasar, tapi oleh satu hal sederhana, yaitu kesediaan kita untuk menulis ulang cerita tentang siapa kita dan kemana kita akan pergi. Karena pada akhirnya, akhir peradaban modern bukan ditentukan oleh mesin, pasar, atau algoritma, tetapi oleh pilihan kita sendiri, dan pilihan itu harus dibuat sekarang. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Saya harap video ini bisa bermanfaat bagi kamu, saya, dan kita semua. Jangan lupa untuk share video ini ke orang-orang terdekat kamu agar mereka bisa memiliki pandangan baru terhadap masa depan, sehingga bisa bersiap lebih awal dimulai dari hari ini. Jadi mungkin itu dulu. Wassalam.